balik lagi di channel YouTube aku, Pinky The Text. Nama aku Patricia Yetiara. Jadi kali ini aku mau bahas tentang desain terlebih dahulu. Sesuai dengan video perkenalan sebelumnya, ini adalah video pertama materi aku mengenai desain. Jadi di sini aku mau bahas tentang desain-desain yang pernah aku buat. Next, aku langsung tunjukin. Ini adalah desain gambar pertama yang udah selesai, yang ter-up to date kan. Kalau yang kemarin tuh gambar itu udah lama guys. Jadi ini desain interior yang terbaru banget nih. Kalau kalian bisa lihat kan, mungkin kameranya agak buram atau agak goyang, jadi kalian nggak bisa lihat dengan jelas nih kan. Kalau kalian bisa lihat dengan jelas, nih udah aku deketin antar gambar sama kameranya. Jadi aku kalau misalkan buat desain itu, aku biasanya di kertas kan, karena aku lebih suka buat desain itu secara manual daripada secara komputer. Walaupun kadang bisa juga aku buat desain di dalam komputer memakai aplikasi Corel Draw atau SketchUp. Aku biasanya pakai itu. Ini aku buat desain manualnya adalah desain interior yang aku buat. Untuk metode mewarnainya sendiri, aku memakai metode pointillist atau titik-titik nih guys, sesuai dengan pelajaran seni budaya yang dulu pernah aku pelajarin. Jadi metode pointillist atau metode titik-titik ini dalam menggambar desain itu kayak apa ya guys, kayak simple, cuman butuh ketekunan dan keuletan banget. Karena seperti yang kalian ketahui kan, antara kalian mengarsir warna kan di dalam suatu gambar dengan kalian memakai metode pointillist atau titik-titik ini kan lebih lama pastinya durasinya ya, pakai titik-titik ini. Untuk medianya sendiri aku pakai spidol kan. Aku nggak sebut merek spidolnya apa, karena aku di sini bukan mau promosi merek spidol ya kan. Oke. Jadi guys, aku nggak sebutin aku nggak speech tentang spell, maksudnya aku nggak spell tentang merek spidol yang aku pakai. Kalau untuk desainnya, aku biasanya sebelum aku tebelin kan garis-garisnya ini, garis-garis desainnya ini pakai spidol hitam kan, aku biasanya tuh buat di buku sketsa terlebih dahulu. Aku biasanya buat pakai pensil dan garisnya itu tipis doang guys. Jadi kalau kalian buat garis tipis tuh kan otomatis kan gampang dihapus. But kalau kalian buat garis langsung tebel, apalagi misalkan kalian baru pemula atau kalian ada salah, pasti kalau kalian hapus garis tebalnya itu bakal berbekas guys, kan ribet banget. Jadi aku untuk desain tuh aku buat garis tipis dulu. Terus yang kedua aku tebelin pakai spidol. Setelah udah fix semuanya kan, udah jadi desainnya, baru aku warnain pakai metode pointillist atau titik-titik nih guys. Nah jadilah seperti ini. Sebenarnya kalau menurut aku sih, kalau buat mewarnain sama nebelinnya itu nggak terlalu susah-susah banget ya kan. Yang lumayan susah itu khususnya bagi kalian yang pemula adalah buat atau mencari ide tentang gambar desain apa yang mau kalian buat. Kayak misalkan ini kan nih, kebetulan aku ada cari referensi juga kan dari buku-buku lain, atau aku gabungin dengan ide aku sendiri, jadinya bisa buat desain yang kayak gini kan. Nih, ini seperti yang kalian ketahui, ini kayak desain, bukan kayak sih, suatu interior rumah kan nih. Kalau kalian tahu, ini di TV ini biasanya ruang keluarga kan guys. Terus tempat duduknya juga lumayan besar nih kalau kalian lihat nih. Terus di sini kan yang lebih ke dalam tuh ada dapur kan, ada meja makan, ada lukisan, dan ada kursinya juga ada pot bunganya nih guys. Terus kalau di sebelah sini ini aku khususin kayak buat pajangan-pajangan aja kan. Ini ada 3 lukisan kan nih, 3 lukisan kalau kalian ketahui. Terus ada tanaman juga. Ini seperti yang kalian ketahui, ini bukan tanaman beneran. Karena kalau biasanya orang di rumah itu nggak pakai tanaman beneran karena takut layu atau busuk. Jadi pakai tanaman hias aja sama potnya ini yang bagus ini. Sebenarnya sih aku baru pemula juga buat desain ini, cuma aku mau di sini cuma mau share materi tentang desain nih guys. Terus juga kalau aku buat desain itu pasti dari bagian atas atau dari bagian atapnya dulu. Kalau di dalam rumah sih bukan atap namanya, tapi kayak plafon lah gitu. Kalau misalkan eksterior baru atap kan, aku bisa buat dari atas dulu kan, gambarnya dari atas dulu baru ke bawah. Ya seperti yang pernah aku bilang kali di video aku yang YouTube-nya Patricia Yetiara itu, kalau aku buat desain tuh pasti dari atas dulu baru ke tiang-tiang bawah. Kalau kalian mau tahu, ukuran buku gambarnya ini A4 guys. Why aku pakai ukuran buku gambar yang kertasnya itu A4? Karena selain sedang, ini juga enak. Kalau misalkan aku buat pakai yang A3 tuh kayak kebesaran gitu kan, otomatis aku juga perlu waktu yang banyak gitu kan buat mewarnai atau menggambarnya. Nah gitu, makanya aku pakai A4 gitu guys. Oke, buat teknik menggambarnya sendiri mungkin aku akan share pakai kamera belakang ya kan.
Cuman kalau aku sempat aja nanti aku buat video lagi kan, soal gimana cara aku menggambarnya, proses-prosesnya. Karena aku tuh pada dasarnya kalau misalkan menerapkan metode pembelajaran itu, aku lebih suka metode Sersan. Apa sih metode Sersan itu? Ser-nya itu adalah singkatan dari kata serius, sedangkan san-nya itu adalah singkatan dari kata santai. Jadi dalam pembelajaran itu aku bisa pakai metode serius tapi santai, jadinya aku singkat Sersan gitu guys. Sebenarnya kalau untuk metode pembelajarannya aku kurang suka kalau misalkan teori-teori atau cuma sekedar penjelasan doang kan. Aku tuh kalau lebih sukanya itu metode pembelajaran itu adalah praktek guys, kayak gitu. Sorry ya kalau misalkan aku kurang fokus karena aku juga sambil mantau sesuatu gitu guys. And aku say sorry juga kalau misalkan di luar itu ada suara-suara yang mengganggu, karena ini ruang terbuka, ruang yang nggak kedap suara. Jadi suara yang ada di luar itu pasti kedengaran. But kalian nggak perlu khawatir karena aku udah pasang peredam suara kan. Jadi kalian tetap fokus ke videonya aja, dan aku juga sengaja untuk besarin suara aku supaya kedengaran kan. Karena di beberapa video sebelumnya itu aku ada yang komen kan kalau misalkan video aku itu suaranya kecil atau nggak kedengeran gitu guys. Atau misalkan ada yang komen juga speakernya itu perlu 75% dulu baru suara aku kedengeran. Nah aku berharapnya pada video aku kali ini suara aku lebih kedengaran, karena aku juga menggunakan suara yang lebih besar ya, karena aku harap juga aku bisa mengembangkan video yang lebih baik. But kalau misalkan gambarnya itu kurang jelas kan, gambar dari video aku ini kurang jelas, itu mungkin karena apa ya, aku juga kurang tahu tentang teknik video, karena di sini aku nggak bahas tentang teknik video dan cara edit video. Aku di sini lebih bahas tentang desain dan teknologi kan, karena aku di sini bawa ke YouTube soal Pinky Detach kan. Kalau misalkan gambarnya ada rusak atau gambar video aku tuh kurang jelas, maklumin aja ya guys. Doain aja semoga next time aku bisa bikin video yang lebih good and lebih interesting pastinya gitu guys. Oke guys, thank you banget bagi kalian yang udah nonton, yang udah menyempatkan waktu buat nonton. Always support my channel Pinky Detach ini ya guys. Don't forget to like, subscribe, and comment my channel, and don't forget to turn on notification my channel agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube aku ini guys. And thank you guys, see you next time and goodbye.